Ini nomor 5 itu adalah fakta yang relevannya itu adalah yang C. Oke. Kemudian ini ada di sini ya. Nah, ini. Oke, kemudian yang nomor 6. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Kalimat penjelas, oke. Ini pertanyaannya gampang banget sayang-sayangku. Ini ada di paragraf pertama. Paragraf pertama, oke. Ada kalimat terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara. Kemudian ada kalimat yang mengikutinya. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi nomor 6 itu isinya Yang B. yang B, betul sayangku. Oke, next. Nomor 7. Berdasarkan bacaan tersebut, mengapa pemilu bersifat rahasia? Lihat di paragraf kedua di sini. Ada? Ketemu? Ada. Ada. Nah, kenapa disebut rahasia itu? Apakah yang A, setiap pemilih memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara sah tanpa pertimbangan keluarga? Pemilihan sudah diatur oleh undang-undang sehingga pemilih pasti merahasiakan pilihannya, atau pemanfaatan teknologi kekinian membuat kerahasiaan pemilih sulit dihindari dan dijaga ketat. Yang E, Miss. Oh iya, betul. Pemilihan umum dijamin tidak akan diketahui oleh orang manapun dengan jalan apapun. Jadi isinya yang E. Ada di sini ya. Ini tersurat. Oke, nah ini dia. Nah, ini pertanyaan tentang informasi detail ya dari suatu teks. Oke, lo bisa Hikar ada? Oke, next kita lihat nomor selanjutnya. Nomor 8. Ini sudah beda lagi teks. Ini tentang Kongres Luar Biasa PSSI yang dilakukan pada tahun 2023. Yang ditanyakan adalah opini. Opini, oke. Opini itu adalah kalimat yang isinya itu informasi yang bersifat subjektif, bukan objektif. Artinya, eh, apa kalimat ini berdasarkan pendapat ya kalau kalau opini itu. Nah, kemudian ciri dari kalimat opini itu apa? Mengandung kata sifat, kemudian mengandung pengandaian gitu ya. Kemudian mengandung saran. Nah, itu pendapat. Oke. Nah, kalau fakta, fakta itu pasti ada data atau yang sudah terjadi. Misalnya nih, Menteri apa? eh, Menteri Pemuda dan Olahraga mengunjungi markas PSSI pada misalnya pada hari Rabu tanggal sekian sekian sekian. Nah, itu sesuatu hal yang sudah terjadi, maka itu adalah fakta gitu ya, dan itu bersifat objektif. Oke. Nah, dari sini sebenarnya ini sudah bisa kita apa namanya? Kita tentukan mana sih yang termasuk ke dalam opininya. Nah, ini dia. Wait. Ada di kita lihat ada kata harus di sini. Ya. Karena kata harus, maka ini akan menjadi opini. Kalau ini sebanyak 87 pemilik suara, berarti ini karena ada data, berarti ini fakta. Ya. Kemudian Joy mengatakan bahwa KLB PSSI masih berpegang teguh pada ini ada di sini ya. Nah, ini berarti ini fakta dan betul Joy yang mengatakan. Kemudian ADART itu memang mengacu statuta FIFA. Ini ada di paragraf ini nih. Nah, ini. Ini ya. Kemudian ini yang berpegang teguh. Kemudian ini yang A itu ada di sini. Kemudian pasal-pasal yang tidak memungkinkan. Adanya pasal-pasal yang tidak memungkinkan itu adalah di PSS itu di sini nih sebentar. Nah, mana ya? Nah, ini ada di sini. Nih ya. Oke.
Berarti ini fakta ya. Ini fakta, berarti yang opini itu adanya di A. Ya, oke. Next, nomor 9. Berdasarkan bacaan tersebut, informasi yang sesuai. Oke, KLB PSSI diadakan secara sistem karena sistem federasi sepak bola di tanah air sedang bermasalah. Oke, kita lihat apakah betul sedang bermasalah. Kita lihat di sini. Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Indonesia atau KLB PSSI 2023 pada 16 Februari mendatang harus menjadi momentum untuk meruntuhkan sistem bermasalah yang selama ini menjadi lingkaran setan di tubuh federasi itu sejak lama. Ada masalah nggak di sini? Disebutkan nggak secara eksplisit bahwa em, apa di diadakannya itu karena sistem federasi sepak bola di tanah air bermasalah di sininya. Kalau di sininya enggak ya, berarti ini tidak benar. Seluruh asosiasi sepak bola di Indonesia tidak memiliki hak suara yang sama di dalam KLB PSSI. Ada di sini, bukan seluruhnya, ya. Tapi mereka memiliki memiliki apa hak suara. Kemudian ini berarti benar. Kemudian ini salah ya karena tidak memiliki. Kemudian sejak 2011 KLB PSSI sudah tidak berpegang pada ADART PSSI. Ini ada ya, masih berpegang pada ADART PSSI. Kemudian berarti yang sesuai itu adalah yang belum, ini salah. Kemudian Kongres PSSI belum mengacu pada status FIFA sejak dulu. Oh iya, misalnya salah menyebutkan tadi bukan statuta ya, status ya. Oke, status FIFA. Nah, ini berarti ini juga salah karena sudah mengacu ya, memang mengacu pada status FIFA ya. Kemudian para pemilik suara atau voter tidak dapat masuk seluruhnya berdasarkan ADART PSSI bila tidak sesuai status FIFA. Yang manakah? Apakah ini ada informasinya di sini? Para pemilik suara atau voter tidak dapat masuk seluruhnya berdasarkan ini. Para pemilik suara atau voter tidak dapat masuk seluruhnya berdasarkan ADART FIFA bila tidak sesuai status FIFA. Betul nggak? Ini ada di, coba yang ini yang, nah ini. Akan tetapi ada pasal-pasal yang tidak memungkinkan orang-orang dari luar lingkaran internal PSSI untuk masuk terutama dalam kaitannya dengan pemilik suara atau voter. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan ini ya. Nah ini Joy mengatakan bahwa KLB PSSI masih bergantung pada ADART PSSI yang diratifikasi beberapa tahun lalu. Setidaknya sejak 2011 ADART itu memang mengacu status FIFA akan tetapi ada pasal-pasal yang tidak memungkinkan orang-orang dari luar PSSI gitu ya. Dari luar PSSI, di luar lingkaran internal PSSI. Berarti yang ini salah juga ya? Kayak jadi bukan apa namanya? Tidak dapat masuk seluruhnya. Ada sebagian. Kemudian, nah berarti kita coba cek lagi yang eh B. Kita lihat sebanyak 87 pemilik suara itu terdiri atas ini 34 asosiasi provinsi, 18 klub liga, 1 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, kemudian Federasi Futsal Indonesia, Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Oke, ini kalau kita lihat yang ini seluruh ini tidak memiliki hak suara, tidak juga ya? Karena ada kan? Ya, kemudian KLBPSI diadakan karena sistem pada sepak bola di tanah air bermasalah. Oh, iya, 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 oke. Yang mana isinya? Yang sesuai adalah, nah lihat di sini, sumber masalah PSSI adalah, nah ini, berarti betul isinya yang A ya. Oke, ini isinya yang A. Next, kemudian yang ditanyakan yang tidak sesuai.
Yang tidak sesuai ini adalah tadi KLB PSSI ini mendata menjadi momentum untuk meruntuhkan sistem bermasalah yang selama ini menjadi lingkaran setan di tubuh federasi itu sejak lama, betul ya? Ini betul, berarti ini sesuai. Kemudian pengurus terpilih wajib menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah sistem tersebut. Nah, ini ada ya. Berarti ini betul. Kemudian ADART PSSI ini menjadi lembaga yang sangat eksklusif, bahkan bisa melindungi diri dari kepentingan negara. Ada di sini saya. Nah, di sini nih. Oke. Nah, ini. Nah, ini dia. Kemudian, berarti ini benar. Di antara semua pemilik suara itu, Aspro PSSI kerap menjadi masalah pokok. Berarti ini benar ya? Ini tadi ada di... eh, nah, di sini. Di antara semua pemilik suara itu, Aspro... Nah, ini PSSI kerap menjadi pokok masalah. Oke. Kemudian, nah ini. Aspro PSSI kebanyakan memiliki visi membangun sepak bola, bukan sekadar individu membangun, maupun pribadi. Ada di sini, saya. Lihat di kalimat terakhir. Visi mereka nih, ya. Mayoritas orang-orang yang tidak punya visi membangun sepak bola. Visi mereka untuk kepentingan masing-masing ataupun pribadi diisi individu. Jadi yang tidak sesuai itu adalah yang ini. Nah, kenapa? Karena banyak orangnya, tapi banyak orang yang tidak memiliki visi sepak bola, ya membangun sepak bola. Jadi isinya yang E. Oke, next nomor 11. Sebagai pembaca, kamu perlu memahami tujuan penulisan ini. Oke, kita lihat. Ini usus buntu, tentang usus buntu. Ini judulnya, tapi nanti ditanyakan judul yang tepat. Nggak apa-apa ya, kumaha soal ya, kita lihat. Sebagai pembaca, kamu perlu memahami tujuan penulisan sebuah paragraf dalam bacaan. Dari pilihan jawaban yang ada, yang merupakan tujuan penulisan paragraf kedua. Oke, kita lihat dulu. Usus buntu memiliki ukuran kecil yang berbentuk kantong dan menempel pada usus besar tubuh manusia. Setiap orang memilikinya, tetapi tidak banyak yang tahu fungsi dari organ tersebut adalah karena ada beberapa orang yang sudah menjalani operasi pengangkatan usus buntu dan keadaannya tetap baik-baik saja, termasuk aku. Ya, oke. Organ ini pernah dikira sebagai organ yang tidak berguna dalam tubuh manusia. Namun, pendapat itu dipatahkan melalui teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa adanya usus buntu berperan penting dalam kehidupan masa lalu manusia yang merupakan makhluk herbivora. Oke. Teori ini diperkuat oleh para ilmuwan yang menyebut bahwa hewan vertebrata herbivora memiliki usus buntu lebih besar. Usus buntu ini membantu mencerna makanan yang keras, namun karena saat ini manusia lebih banyak mengonsumsi makanan yang mudah dicerna, usus buntu akan menjadi kehilangan fungsi utamanya. Jadi sesekali kita harus makan batu, bukan ya, agak keras-keras kayak jambu biji ya. Kemudian supaya tidak kehilangan fungsinya. Selain itu, usus buntu dinilai masih memiliki fungsi dalam menjaga sistem kekebalan. Berarti ini yang nomor 11 tujuannya untuk apa? Paragraf kedua ini. Dari situ kita udah bisa lihat eh apa namanya? Di sini adalah fungsi-fungsi dari usus buntu. Jadi nomor 11 itu yang mana? Yang A memaparkan isi teori Darwin, yang B menyebutkan fungsi usus buntu di tubuh manusia, yang C menjelaskan secara rinci perihal fungsi awal dari usus buntu, yang D membahas masalah-masalah yang dialami oleh usus buntu atau memaparkan alasan orang tidak mengetahui fungsi usus buntu. Kira-kira yang mana? Ini isinya kan fungsi usus buntu semua ya? Berarti yang mana? Apakah yang B atau yang C? Ayo, Salma? Salma, Asma? Jangan-jangan saya ngelag. Ngelag? Tes, tes, halo. Oh ya, ngelag. Ngelag ya? Enggak. Nggak. Oke. Yang manakah ini? Yang nomor 11? C.
Yang C menjelaskan secara rinci perihal fungsi awal dari usus buntu. Enggak. Ini semuanya memang tentang fungsi ya, fungsi usus buntu ya. Isi teori evolusi Darwin, Memaparkan isi teori evolusi Darwin. Oke. tapi enggak Eh, juga sih. tapi di sini tidak disebutkan terlebih dahulu ya bahwa ini akan memaparkan teori evolusi Charles Darwin. Hanya dia mematahkan pendapat dari si ini, si Oh, apa bahwa usus bungsu itu tidak berfungsi gitu ya. Ternyata ada fungsinya. Oke. Apakah yang B atau yang C? Kalau di sini menyebutkan, kalau menyebutkan cuman gini aja. eh eh, Usus buntu ini berfungsi untuk satu, dua, tiga, empat, lima. Itu menyebutkan. Berarti ini yang C ya, karena di sini tadi ada apa? Kan ini teori Darwin itu dijelaskan bahwa adanya usus buntu berperan penting dalam kehidupan masa lalu manusia yang merupakan makhluk herbivora. Berarti ini perihal fungsi awal dari usus buntu gitu. Sekarang itu seolah-olah fungsi usus buntunya itu hilang karena banyak dari kita seringnya itu makan makanan yang kurang keras gitu ya. Makanan yang lembut-lembut yang mudah dicerna. Contohnya apa? Seblak, cilor, cimol, ya, cilok itu ya. Oke, next. Cibai, Ciput. Oh, Cibai, Cimin. Wah, itu peracian hungkul ya. Oke, nomor 12. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tepat terkait fakta usus buntu. Oke. Betulkah usus buntu membantu mencerna makanan? Ini disebutkan di sini. Mana nih ya? Nah, ini sayang. Membantu mencerna makanan yang keras. Ya kan? Tapi makanan yang keras. Kemudian, fakta ya, fakta. Usus buntu menghilang karena manusia hanya memakan makanan lunak saat ini. Apakah menghilang? Ente, ya, Kade. Hilang. Yang, menghi- yang menghilang itu kalau di operasi, ya. Oke, ini berarti kurang tepat. Kemudian usus buntu menghasilkan bakteri baik yang berfungsi untuk mengatasi infeksi. Tidak, ini ada di sini. Ini dia menghasilkan mikroba yang baik untuk usus buntu, untuk usus, ya. Kemudian jadi bukan untuk mengatasi infeksi, ya. Kalau untuk yang membantu mengatasi infeksinya itu bukan bakteri, tapi sel limfoid. Ini. Kemudian usus buntu merupakan organ sisa evolusi yang fungsi utamanya menghilang. Organ evolusi? Enggak juga. Sisa apakah sisa? Enggak ya, dari dulu juga ini usus buntu sudah ada, jadi bukan 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 sisa ya. Kemudian orang bisa menjalani operasi pengangkatan usus buntu karena merasa organ ini tidak berguna. Enggak juga, kalau dirasa sakit dan perlu untuk ditindak ya baru ya, berarti ini salah. Oke, jadi isinya yang A, membantu mencerna makanan ya. Kemudian nomor 13, judul yang sesuai. Oke. Apakah operasi usus buntu aman atau tidak? Hilangnya fungsi usus buntu pada manusia? Usus buntu organ penting yang dilupakan, atau usus buntu sebagai bentuk evolusi manusia, atau mengapa orang berpandangan usus buntu tidak berguna? Yang mana kira-kira? Ini dari awalnya juga kan ini nih. Eh, karena merasa baik-baik aja ya, jadi nggak banyak yang tahu fungsi dari usus buntu ini. Kemudian di sini apa? Karena manusia lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih mudah dicerna, maka usus buntu ini akan menjadi kehilangan fungsi utamanya. Tuh, ya. Berarti ini isinya yang mana? Hilang nggak sih? Di sini disebutkan tadi kehilangan fungsinya gitu ya. Oke, kalau ini operasi usus buntu aman atau tidak? Tidak, ini bukan yang dibahas di sini. Hilangnya fungsi usus buntu pada manusia?
keep dulu. Usus buntu organ penting yang dilupakan. Ini ya. Oke, karena yang ini sebenarnya nggak hilang, tetap ada, cuman nggak kerasa gitu ya. Oke, nomor 14, maksud dari kalimat kedua, paragraf kedua. Oke, namun pendapat itu dipatahkan melalui teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin. Maka, maksudnya itu adalah usus buntu yang dinilai berperan penting bagi herbivora atau setiap orang memiliki usus buntu di dalam tubuhnya, kegunaan usus buntu yang jarang diketahui orang banyak, atau orang yang sudah menjalani pengangkatan usus buntu akan tetap sehat, atau usus buntu merupakan organ yang tidak berguna di dalam tubuh manusia. Maka yang paling tepat adalah yang A. Oke, nomor 15, perbaikan yang tepat pada kalimat yang di ini nih. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa adanya usus buntu berperan penting dalam kehidupan masa lalu manusia yang merupakan makhluk herbivore. Ini dalam teori tersebut dijelaskan. Nah, kenapa ini kurang tepat? Karena dalam teori tersebut dijelaskan, dalam teori tersebut itu adalah frase kata keterangan tempat ya. Jadi kalau kalau nanya kata siapa itu ada dalam teori itu gitu ya. Berarti ini kata keterangan. Kemudian langsung dijelaskan. Dijelaskan itu kata kerja. Berarti yang hilang itu apa? Yang hilang adalah subjeknya ya. Jadi kalimat yang perbaikan yang betul yang mana? Yang lengkap ada subjeknya, ada verbnya. Oke, yang betul itu adalah yang D, perbaikan yang betul. Ya, teori tersebut subjek menjelaskan kata kerja. Oke, next. Nomor 16. Ini sudah beda lagi teks. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Bagian yang rumpang itu ada di sini. Ini ya. Oke, kita lihat. Energi yang berasal dari bahan bakar fosil makin menipis persediaannya. Untuk itu, banyak negara di dunia sedang melakukan diversifikasi dengan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap energi. Energi alternatif juga terus dicari untuk menggantikan ketergantungan manusia terhadap bahan bakar minyak, khususnya kendaraan bermotor. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memiliki program di bidang energi dalam 3 jalur, yaitu meneliti dan mencari bahan-bahan untuk menggantikan BBM, meneliti peralatan pembangkit listrik dan sumber daya lain, dan jalur utilitas energi. Dalam mengatasi ketergantungan kendaraan pada BBM, LIPI melalui Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik atau P2 Telimek ini menerapkan teknologi elektrifikasi di bidang transportasi. Berarti ini kata kuncinya ya, menerapkan teknologi elektrifikasi. Maka yang tepat itu adalah apakah yang A, teknologi ini diterapkan pada mobil elektrik dan hibrid. Baca ke kalimat selanjutnya. Program pada kendaraan ini ditujukan untuk menghemat BBM dan mulai mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Maka yang A itu benar ya? Oke, sip. Jadi kalau untuk mengisi titik-titik seperti ini, baik itu kata ataupun frase ataupun kalimat, maka baca kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Oke, next simpulannya. Oke, kita lihat. Lanjutkan dulu bacanya. Program pada kendaraan ini ditujukan untuk menghemat BBM dan mulai mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Kita menerapkan program berdasarkan anggaran yang memang terbatas, kata Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI. Ya, Syahrul Aiman di P2 Talimek LIPI, Bandung, pekan lalu. Oke, apakah ini masih ada? Mudah-mudahan masih ada ya penelitiannya, ya, tidak tergerus. MBG ya, dananya. Oke, simpulan yang tepat pada bacaan tersebut adalah apakah yang A, diversifikasi energi alternatif dilakukan untuk menggantikan energi bahan bakar fosil? Betul atau salah? Ataukah yang B, kekhawatiran banyak negara terhadap penipisan energi dari bahan bakar fosil? Ingat ya, simpulan itu apa sih, Miss? Sebenarnya simpulan itu adalah kalau dilihat dari pengertian ya, simpulan itu adalah hasil akhir dari suatu paragraf dan biasanya berupa solusi. Oke, biasanya berupa solusi. Kemudian
LIVI sebagai lembaga penelitian menjadi solusi permasalahan kelangkaan BBM. Kemudian LIVI menerapkan teknologi elektrifikasi transportasi karena sulitnya BBM di Indonesia atau tenaga alternatif untuk mengatasi masalah bahan bakar minyak setiap negara di dunia. Nomor 17, itu isinya yang mana yang tepat berdasarkan bacaan tersebut. Kita lihat di sini energi yang berasal dari bahan bakar fosil semakin menipis persediaan untuk itu banyak negara di Indonesia sedang melakukan diversifikasi dengan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap energi. Apakah yang A ataukah yang E? Ayo, Kiran, Asma, Hikar ada nggak ya? Kakak? Oke, jadi ini isinya ya. Yang ya ini diversifikasi energi alternatif dilakukan untuk menggantikan energi bahan bakar fosil karena ini kita ini em, apa namanya, nah ini makin menipis persediaannya itu ya. Oke, kalau yang ini tenaga alternatif. Oke, untuk mengatasi masalah bahan bakar minyak setiap negara di dunia. Tapi ini banyak negara di dunia ini sedang melakukan diversifikasi. Jadi belum sampai ke mengatasi masalah itu, ya. Oke, nomor 17, nah ini 18. Berdasarkan teks tersebut yang bukan merupakan tujuan pemerintah menggunakan energi alternatif sinar matahari. Ini udah udah beda lagi teks ya. Kita lihat, listrik menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan listrik konvensional atau PLN yang semakin meningkat dapat mengakibatkan krisis listrik yang terjadi kapan saja. Nah ini, mengakibatkan krisis listrik. Untuk mencegah terjadinya krisis listrik tersebut, saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan sumber energi alternatif. Energi alternatif yang banyak digunakan adalah PLTS, tenaga surya ya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Yang ditanyakan adalah yang bukan tujuan. Berarti tadi ada mencegah terjadinya krisis listrik? Ada ya. Kemudian ada di sini nih untuk mendukung penggunaan energi baru dan terbarukan. Ini yang kedua. Oke. Kemudian mulai menggunakan energi yang terdapat sinar matahari. Kemudian ini untuk penerangan ini ya untuk penerangan outdoor sehingga anggaran bisa lebih dihemat. Berarti menghemat anggaran. Kemudian mendukung penggunaan energi baru. Kemudian PLTS juga cenderung ramah lingkungan sehingga ekosistem bisa lebih terjaga ya. Oke, apakah menghentikan pencemaran udara? Ini enggak ya? Karena di sini hanya disebutkan bumi akan terhindar dari polusi udara, bukan berhenti ya, terhindar aja. Kemudian menjaga ekosistem bumi ada di sini, sehingga ekosistem menjadi lebih terjaga. Berarti isinya yang A, ya. Oke, next nomor 19. Simpulannya yang sesuai. Ingat, simpulan itu adalah hasil akhir dari suatu teks dan biasanya berupa solusi. Oke, kemudian di sini tadi lanjutannya untuk mendukung penggunaan energi baru dan terbarukan, pemerintah telah mulai menggunakan energi alternatif sinar matahari, contohnya energi surya untuk penerangan outdoor sehingga anggaran bisa lebih dihemat. Selain itu, PLTS juga cenderung ramah lingkungan sehingga ekosistem bisa lebih terjaga. Dengan menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari energi alternatif sinar matahari, bumi akan terhindar dari polusi udara. Sumber energinya juga berupa cahaya matahari sehingga tidak pernah habis. Sebagian negara tropis di masa depan energi alternatif sinar matahari dapat dimanfaatkan Indonesia di berbagai sektor. Nah, kalau penulisnya yang baik hati, simpulan itu biasanya ditempatkan di akhir paragraf, di akhir teks. Maka isinya yang A. Oke, next opini. Oke, opini itu pendapat ya.
Apa ini tuh pendapat? Oke, tadi udah dijelasin. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Kita lihat yang E. PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi sinar cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Betul? Betul. Ini fakta. Salah satu sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan adalah pembangkit tenaga listrik surya. Betul? Tadi di sini banyak mulai Iya. beralih. Nah, ini ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya krisis listrik, saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan energi alternatif, betul. Kemudian pemerintah telah menggunakan energi surya untuk penerangan outdoor. Ada di sini, ya kan? Mana nih? Nah, ini nih, nih. Untuk penerangan outdoor. Oke, berarti ini betul. Maka yang kurang tepat itu adalah yang A. Lihat, bumi akan terhindar dari polusi udara jika menggunakan. Nah, kan kata Miss tadi apa? Kalau kalimat if conditional, jika itu ya kalimat bersyarat, maka itu adalah pendapat. Oke, nomor 21. Faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Kita lihat ini sedikit ya. Cyberbullying adalah bagian yang termasuk dari aksi bullying, artinya kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam berbagai bentuk seperti fitnah, ejekan, hinaan, ancaman, kata-kata kasar, hingga pelecehan. Kejahatan yang disengaja ini disebabkan oleh individu atau kelompok individu yang berniat membuat kesal atau bahkan sampai membuat mental individu mengalami gangguan psikis. Jahat banget ya. Kasus bullying ini biasanya sering terjadi di kalangan pertemanan. Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya bullying adalah kurangnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab. Maka yang termasuk ke dalam faktor-faktor penyebab terjadinya bullying adalah yang B. Ya. Oke, next. Berdasarkan teks tersebut, mengapa cyberbullying dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam berbagai bentuk? Kita lihat. Tadi sampai mana ini ya? Nah, atau hal ini digampangkan oleh pihak tertentu. Karena kan main fisik teh ya, jadi pirage gitu ya. Cuman kata-kata itu mah cuman nyampe ke telinga, padahal dari telinga nyampainya ke hati ya. Oke, bullying ini terlihat biasa saja, tetapi akibatnya sangat luar biasa hingga dapat mengganggu kesehatan mental korban. Cyberbullying dapat diatasi jika individu memiliki kesadaran untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak atau melakukan sesuatu sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Permasalahan bullying ini dapat diatasi oleh pihak sekolah atau keluarga yang harus ikut berkomitmen untuk mengatasi cyberbullying. Maka, kenapa ini cyberbullying ini disebut sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam berbagai bentuk? Karena 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 yang ini yang ya, kejahatan, fitnah, ejekan, hinaan, ancaman, kata-kata kasar, dan pelecehan yang membuat seseorang mengalami gangguan psikis. Ya, ada di sini ya. Oke, next. Kemudian hal pokok. Wah, ini udah masuk lagi ke beda teks. Hal pokok yang disampaikan penulis bacaan tersebut, Anda akan lebih tepat menjawabnya dengan hati-hati. Ini adalah pertanyaan yang bikin kita pusing. Kenapa? Karena ini formal banget bahasanya. Jadi, kalau kita kita simplifikasi, kita simpelkan, kita sederhanakan. Pertanyaannya seperti ini. Hal pokok yang ingin disampaikan penulis tersebut adalah titik-titik gitu hungkul. Ya, di si penulis soal ini disebutin Anda akan lebih tepat menjawabnya dengan itu teh maksudnya hal pokok yang ingin disampaikan penulis bacaan tersebut adalah udah langsung dipilih kita gitu ya. Cuman di ada kata ini serasa lebih formal banget gitu ya. Kayak kita lihat. Waspada gagal ginjal akut pada anak. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus gagal ginjal akut banyak menyerang anak-anak berusia 6 bulan sampai dengan 18 tahun. Adanya kenaikan ini terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, di mana pada 18 Oktober 2022 sebanyak 189 kasus telah dilaporkan dan paling banyak didominasi oleh anak berusia 1-5 tahun. Melihat adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut tersebut, Kementerian Kesehatan bertindak cepat untuk menginformasikan kepada seluruh orang tua untuk tetap waspada dan tidak panik, terutama ketika anak mengalami gejala yang mengarah pada penyakit ginjal akut seperti diare, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk dan pilek, serta jumlah air seni yang semakin sedikit. Air seni itu air pipis. Bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Pada pernyataannya, Dr. Yanti Herman, MH Kes, selaku PLT Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk terus mengawasi perkembangan kesehatan anak, tidak panik, dan bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila anak mengalami gejala tersebut.
Tidak sampai di situ, guna melakukan upaya penurunan kasus gagal ginjal akut, pemerintah juga menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor sekian tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal. Oke, surat keputusan ini dikeluarkan guna memberikan informasi terkait serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan penanganan terhadap pasien gagal ginjal akut. Oke. Jadi yang ingin disampaikan si penulis ini adalah yang C. Tindakan pemerintah dalam penanganan kasus gagal ginjal akut. Ya, itu yang paling utamanya. Kemudian, seorang anak, ini ada kasus, seorang anak berusia 9 tahun di lingkungan Anda mengalami diare, muntah, demam selama 3-5 hari, kemudian batuk dan pilek, serta jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Menurut aturan Kementerian Kesehatan, asumsi Anda yang paling mungkin terjadi adalah yang mana? Orang tuanya pasti panik. Orang tuanya bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Anak tersebut dipastikan sudah menerima penyakit gagal ginjal akut, atau Kementerian Kesehatan harus bertindak cepat untuk menginformasikan perihal tersebut kepada orang tuanya, atau pemerintah secepatnya menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Pelayanan Kesehatan. Nah, tadi sudah disebutkan kalau terjadi gitu, orang tua harus gimana? Ini jangan panik, tapi bersegera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi isinya yang B. Oke, nomor 25. Nah, ini pemerintah menerbitkan tadi surat ini ya, keputusan. Ini tujuannya untuk apa? Apakah yang A, tindakan progresif agar para orang tua tidak panik? Betul? Betul. Ya. Oke, next. Ini tadi di sini ya. Nah, ini. Oke. Next, kita balik lagi ke puisi. Kita lihat puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono menggunakan rima kembar. Betul atau salah? Ini lihat, dalam dirimu mengalir sungai panjang darah namanya. Ini harusnya satu itu ya, satu baris. Kemudian dalam diriku mengenang telaga Rima Sukma namanya. Ini satu kalimat, satu baris. Dalam diriku meriak gelombang suara hidup namanya. Ini satu baris juga. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Oke. Jadi, apakah dia menggunakan rima kembar? Rima itu bunyi suku kata terakhir dari masing-masing apa? Baris. Ini kayak gini. Namanya, 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 sepuas-puasnya. Betul? Betul. Kemudian kata telaga memiliki arti kata danau atau kolam. Betul? Dalam diriku Iya. menggenang telaga Oh, dan telaga di situ apakah kolam atau danau? Artinya dalam puisi ini, kalau dalam arti puisi ini artinya tempat, berarti ya menggenang telaga daratnya apa? Tempat untuk genangan darah. Kemudian kalau secara harfiahnya telaga itu danau ya atau kolam. Oke. Berarti ini benar atau salah? Tapi di sini buku pertanyaannya kata telaga memiliki arti danau atau kolam, tidak disebutkan kata kata telaga dalam puisi tersebut. Nah, tidak disebutkan itu ya, berarti ini secara harfiah betul. Baik pertama menggunakan citraan penglihatan, betul atau salah? Dalam dirimu mengalir sungai panjang darah namanya. Ini mengalir sungai panjang darah namanya itu terlihat, terdengar, tercium, terasa, teraba. Kita tahu itu ada sungai panjang darah namanya karena terlihat. Maka ini benar. Kemudian tema puisi Sapardi Djoko Damono berkaitan dengan diri seseorang dalam menghadapi hidup yang keras. Lihat di sini. Dalam diriku meriak gelombang suara hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Jadi betul dia menghadapi kondisi seperti itu, kondisi kerasnya hidup. Tapi karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Jadi dia itu ya keras sih kehidupanku gitu ya, tapi
kehidupan itu indah gitu. Jadi dia tuh dia menangisnya itu bukan menangis, bukan jadi menangisnya itu antara dia mengalami kehidupan yang keras, tapi dia merasakan bahwa hidup itu indah gitu ya. Jadi isinya yang ini betul. Kemudian bait ketiga puisi. Bait ketiga itu yang ini ya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Oke? Menggunakan majas litotes betul. Aku menangis sepuas-puasnya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Apakah majas litotes? Ada majas nggak di sini? Litotes itu yang merendahkan diri, kayak mampirlah ke gubuku gitu. Mampirlah ke gubuku, padahal rumahnya seperti istana. Oke, berarti ini salah ya. Next, dalam dirimu mengalir sungai panjang dan namanya. Menurutmu alasan penyair mengibaratkan darah di dalam tubuhnya sebagai sungai panjang adalah ini karena fungsi dari em, apa namanya? Fungsi dari majas, kemudian fungsi dari citraan itu adalah mengajak pembaca untuk mengimajinasikan, maka isinya adalah yang C ya. Kalau majas itu untuk membuat ceritanya menjadi lebih hidup gitu ya. Kalau ini kan citraan tuh ya. Tadi dalam dirimu mengalir sungai panjang dan namanya citraan kan? Kan terlihat. Nah, berarti supaya pembaca mengimajinasikan sungai panjang seperti darah di tubuh manusia. Oke. Next, satu lagi. Eh, informasi yang sesuai dengan puisi tersebut adalah seseorang memiliki darah dalam dirinya, ini kurang tepat. Puisi tersebut berkaitan dengan sukma seseorang, kurang tepat. Hidup seseorang yang dikaitkan dengan kejadian suram. Eh, betul nggak? Dikaitkan dengan kejadian suram, tapi dia ada ini ya. Nah, itu. Kemudian hidup seseorang, dalam puisi tersebut aku menangis sepuas-puasnya. Puisi tersebut berbicara masalah kehidupan. Suram, ini ya, yang ini. Tapi dia menangis sepuas-puasnya karena hidup itu indah. Berarti isinya yang C ya. Oke. Next, masih ada waktu 1 menit lagi. Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 menjadi 4,8, kelihatan nggak gambarnya? Asumsi manakah yang paling mungkin? Kalau tahun 2023, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan melemah dari 5,2% pada tahun 2002 menjadi 4,8 pada 2023. Hal ini tercatat dalam laporan Indonesia Economic Prospects IEP edisi Desember 2022. Proyeksi tersebut berbeda dari laporan sebelumnya, yaitu East Asia dan The Pacific Economics Update edisi Oktober 2022, di mana Bank Dunia sempat meramaikan ekonomi Indonesia stabil pada 2023. Proyeksi ekonomi Indonesia berubah karena dipengaruhi sejumlah faktor, seperti turunnya permintaan ekspor dan naiknya inflasi pada 2023. Oke? Maka, bila pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ini menjadi 4,8, asumsi manakah yang paling mungkin? Ini 2023 itu yang warna abu. Yang ini ya. Oke. Ini 2020, dia berarti dari 2020, 2000, ini 2023 ya? 2022. Oh, ini 2021. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Ini 2021, ini 2023. Ini berarti naik ya? 2021, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti ini naik kan? Kalau naik, berarti apa? Nah, ini ya. Turunnya permintaan ekspor dan naiknya resiko inflasi. Berarti yang mana nih? Hmm. Asumsinya, lamaran Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023, ataukah Bank Dunia tidak konsisten menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global? Ataukah apabila permintaan global tidak mempengaruhi permintaan ekspor dan risiko inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil pada 2023? Atau yang D atau yang C? Oke.
Ini yang oke. Yang mana nih? Kemudian memicu keluarnya arus modal yang lebih besar. Oke. Maka asumsi kita yang paling mungkin itu adalah yang ini di mana Bank Dunia sempat meramalkan ekonomi Indonesia stabil pada tahun 2023. Berarti asumsi kita ini ramalan ya? Malang. Ya. Ramalan. Oke, next. Satu lagi sayangku, faktor berikut mengubah cara pandang Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 adalah tadi apa? Turunnya permintaan ekspor, terus naiknya risiko inflasi ya. Iya. Oke, berarti jawabannya ada dua. Mbak. Iya, dua. Ya, oke, sip. Tapi mudah-mudahan di soal-soal berikutnya, Maya, di sekarang ini udah terhindar lagi dari soal-soal yang jawabannya kayak gini ya, ada dua dan tipe dan lain sebagainya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, sayang-sayangku? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misalnya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah join di kelasnya Misaila. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Jumat. Dan insya Allah hari Jumat kita akan mengulas soal-soal kembali lagi ke LBE, ya literasi literasi dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Dan jika tidak ada pertanyaan, misalnya cukupkan sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan 1 jam ini 30 soal jadi eh, apa manfaat dan killing time-nya kalian menunggu buka puasa. Ya, oke mari kita berfoto dulu. Asma, mana Asma? Asma tidur nggak? Asma nutup terus nih sama Kiran. Nah, Hikar mana Hikar? Oke. Asma. Wah, berasa didongengin ya kalau LBI. Oke, one, two, three, and... Oke, sip. Terima kasih sayang-sayangku. Ketemu lagi nanti hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Miss. Masih, Sama-sama Miss. sayang. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asma. Oke. Asma. Asma.